Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah mengedukasi saudara-saudaraku, khususnya saudaraku yang mungkin ada masalah-masalah. Silahkan untuk telepon ke tempat kita ya di 081228228784 ya. Sekali lagi 081228228784. Ini juga telepon WA bisa ya. Ya saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang Kasaba yang mengusulkan sosok pendamping Anies Rashid Baswedan. Sekali lagi ini hanya mengusulkan mencari titik temu yang insya Allah manfaat. Ada beberapa alasan kami sahabat Anies Baswedan yang diketahui oleh Kiai Haji Chairul Anam, di mana saya sebagai ketua harian menyampaikannya. Ini sudah melalui rapat, saudaraku ya, melalui rapat. Insya Allah rapatnya menghadirkan beberapa kiai dan beberapa aktivis. Yang dilakukan rapatnya itu hampir 3 sampai 5 jam ya. Ya kalau total semuanya 5 jam lah ya. Diskusinya itu hampir 3 sampai 4 jam, yang lainnya sholat dan sebagainya kita. Inti pokoknya bahwa begitu Anies Rashid Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasdem, maka kita membuka kepada relawan-relawannya untuk bergabung dengan kami sahabat Anies Baswedan, di mana kami sahabat Anies Baswedan yang disingkat dengan Kasaba dikomandani oleh Kiai Haji Chairul Anam, atau yang dikenal di kalangan itu adalah Cak Anam. Ya, ini ada suara yang berdasarkan rapat yang kemarin saya sampaikan. Ini masuk di duta, kebetulan sebetulnya belum masuk ya, tapi nggak apa-apa diberitakan. Ini saya bacakan saudaraku di duta.co. Judulnya adalah 18 Oktober ya, hari kemarin, 2 hari yang lalu ya. Yakin SBY legowo, PKS senang, Kasaba usulkan Mahfud atau Khofifah dampingi Anies. 18 Oktober 2022. Ini tidak bermaksud untuk menyalip atau apa ya, kita mengusulkan aja. Ini bagian daripada demokrasi, mengusulkan aja. Tentu nanti saya sampaikan kenapa kita mengusulkan gitu ya. Ya saudaraku, saya bacakan ya beritanya. Politisi senior harus lapang dada. Ini demi masa depan Indonesia. Beban pemerintah semakin berat, hutang menggunung, daya beli masyarakat terpuruk. Meski begitu tidak sulit jika politisi legowo mau menghentikan ego parpol demi mendapatkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk Indonesia. Demikian siaran pers waktu itu saya. Kasaba, kami sahabat Baswedan, Haji Cecep Muhammad Yasin pada duta.co Rabu 18 Oktober 2022. Menurut Gus Yassin, panggilan akrabnya, semangat Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan langsung capresnya. Anies Rashid Baswedan mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia. Saya sendiri datang ke Jakarta, ya memang saya datang ke Jakarta. Saya memang datang ke Jakarta ya waktu itu. Saya sendiri datang ke Jakarta ingin melihat dari dekat saat Pak Anies mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betapa besar harapan rakyat kepadanya. Saya yakin ini semua tidak lepas dari skenario Gusti Allah. Alumni PP Tebu Jombang ini kemudian berharap agar para politisi mau memahami semangat rakyat yang begitu besar. Ini kalau kita ingin bangun Indonesia ke depan secara benar, maka kita harus lepas dari jebakan isu-isu murahan seperti kadrun dan cebong. Sudah lebih dari cukup bangsa ini terombang-ambing, terpecah belah dan dengan isu murahan. Saatnya kita bersatu menyelesaikan masalah. Kasaba jelasnya telah mengkaji secara sama 2 nama yang layak mendampingi Pak Anies. Kita punya 2 tokoh hebat, pertama Pak Mahfud MD, kedua Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Keduanya kader Tulen NU. Gus Dur rekam jejaknya sangat jelas, tambah Gus Yassin. AHY makan. Ya ini saya dari sini aja ya. Jadi gini saudaraku, kita berbincang-bincang tentang sosok saat itu. Sebenarnya sudah lama kita godok, kira-kira siapa? Ketika mengerucut pada 3 nama, yaitu Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar atau Puan. PDI mungkin ya, kalau nggak Ganjar ya Puan ya. Ini 3 nama, maka
Kasaba sudah memperhitungkan kira-kira ini siapa yang layak. Kita melihat mungkin memang ada faktor-faktor X-nya ya, antara Bu Khofifah dengan Pak Mahfud MD kalau disandingkan dengan Anies Rashid Baswedan. Tapi itu bisa dikesampingkan kalau memang partai politik pendukungnya dan sebagainya itu memang ingin membuat Indonesia adem. Karena kami berkeyakinan sosok Profesor Dr. Mahfud MD saat ini mau diakui atau tidak, kemarin memang sempat ada persaingan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dan itu wajar. Tapi saya melihatnya saat ini Indonesia butuh kami melihat butuh seorang seperti Profesor Dr. Mahfud MD yang mengetahui kondisi Indonesia saat ini, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan juga dalam bidang pertahanan. Beliau pernah menjadi Menhan. Beliau tentulah bergaul dengan beberapa panglima dan tahu kondisi Indonesia. Itu referensi. Yang kedua, Bapak Mahfud MD bisa diterima di mana-mana. Sebagai orang dekatnya Gus Dur, Bapak Mahfud MD itu di kalangan NU itu diterima. Di warga NU diterima, baik di NU-nya Gus Yahya Stakuf dan di NU-nya eranya Yai Haji Said Agil, juga di eranya Yai Haji Hasyim Mujadi, juga di tempatnya Gus Salahuddin Wahid. Itu saya melihat karena saya cukup dekat dengan Gus Salahuddin Wahid. Jadi beliau dalam tataran tertentu mungkin kalau politik itu hanya sedikit kendala dengan pribadi dari Muhaimin Iskandar. Dengan Muhaimin Iskandar mungkin agak sedikit, tapi secara umum ke bawah itu Pak Mahfud MD diterima di kalangan PKB juga. Nah, ini yang menjadikan dasar bahwa kalau Mahfud MD dimunculkan ada banyak maslahatnya. Tentu saya tidak bisa ngomong banyak lain-lainnya, teknis lainnya. Kami punya pertimbangan di Jawa Timur Pak Mahfud MD cukup sangat diterima. Di kalangan selain NU, Pak Mahfud MD juga dikenal luas. Jadi saya pikir kader ini adalah seperti layaknya memang kader binaan daripada Gus Dur. Tapi sifat Pak Mahfud MD, walaupun mungkin saya sendiri secara pribadi pernah kemarin awal-awal beliau menjabat ada ketidaknyamanan, tapi itu bisa ditepis dengan fakta-fakta yang beliau sampaikan. Nah, ini kembali saudaraku, insya Allah hadirnya Pak Mahfud MD itu akan membawa kehendak daripada Bapak Anies Baswedan yang memang kalau nanti insya Allah diberikan amanah dalam hal ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kerja Bapak Anies Rashid Baswedan yang menginginkan perubahan juga perbaikan itu akan sangat terbantu dengan adanya Pak Mahfud MD yang tahu, insya Allah saya meyakini, dan beberapa kiai juga sepakat semuanya pada saat tanggal pertemuannya adalah tanggal 18 ya, tanggal 17-18 itu insya Allah meyakini semuanya Bapak Mahfud MD bisa membawa kepada perubahan menuju pada perbaikan. Perubahannya Pak Anies itu saya lihat kalau di Jakarta, Pak Anies itu sosok yang menghargai orang di atasnya, seniornya. Dia tidak menganggap semuanya musuh. Kalau ada perbedaan bagi Pak Anies itu bukan dianggapnya musuh, tapi dianggapnya sebagai bagian daripada untuk memotivasi dirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Anies di Jakarta itu cukup jelas bahwa Pak Anies itu ingin bukan menghilangkan, tapi memperbaiki, ya seperti MRT, busway, banyak ya yang dilakukan seperti taman-taman sampai JIS itu pun di eranya Pak Sutioso.
Pak Sutioso, Pak Foke, Pak Jokowi, lantas Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, berikutnya diperbaiki sehingga lahirlah JIS. Ini saya melihat bukan sosok pendendam, tapi sosok menerima masukan, sosok akademisi yang pengen mempraktekkan. Kalaulah ibaratnya profesor itu bukan, kalau saya biasa mengatakan bukan profesor GBAN, bukan profesor atau guru besar hanya nama, tapi benar-benar profesor yang dia juga melakukan penelitian, analisa dan evaluasi juga, dia juga praktek. Nah, ini yang saya lihat pada diri sosok Anies Rashid Baswedan, tidak silau atas pujian dan tidak marah atau tidak terganggu dengan adanya macam hujatan. Ini adalah sosok Anies Baswedan, dan ini karakter ini kalau ditambahi dengan Bapak Mahfud MD yang juga seorang akademisi sama dengan Pak Anies Rashid Baswedan, kebetulan itu akan enak. Apalagi praktisinya, bekal yang dibawa oleh Pak Mahfud MD adalah mengetahui kondisi negara ini. Sudah berulang kali kan, memang terus terang kita membutuhkan sosok yang bisa merubah negara ini, khususnya menjadikan hukum sebagai panglima untuk memperbaiki ekonomi, untuk memperbaiki kemenangan. Itu ada pada diri sosok yang bernama, menurut saya salah satunya adalah ada yang kelihatan berada di sini adalah sosok di Profesor Dr. Mahfud MD. Walaupun juga ada, tentulah beliau banyak kekurangannya, tapi untuk membawa kemaslahatan Indonesia salah satunya adalah Pak Mahfud MD. Ya, banyak juga pakar-pakar ekonomi seperti Profesor Dr. Refli Harun dan sebagainya itu sangat layak. Tapi saya yakin kalau itu dipadukan semuanya, ditambah dengan kondisi, insya Allah Pak Anies nanti konsentrasi untuk bekerja kalau jadi dikehendaki Allah untuk menjadi presiden dan Pak Mahfud MD jadi wakilnya. Pak Anies Baswedan konsentrasi untuk bagaimana melakukan perubahan dengan cara yang bagus dan tentu saja beradab. Lantas Pak Mahfud MD memperbaiki di dalamnya, dalam hal ini adalah penegakan hukumnya untuk supaya tidak terjadi seperti sekarang ini korupsi yang ugal-ugalan, dan Pak Mahfud MD sepertinya tahu celah-celah itu. Sepertinya saya yakin kok, saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu selalu beliau membuat kisi-kisi ya, semacam kayak isyarat-isyarat, dan yang sungguhnya beliau juga sudah tahu ini apa arahnya kemana dan sebagainya, itu beliau tahu, dan inilah yang kita butuhkan saat ini. Dan yang kedua, kenapa kita dalam hal ini kami sahabat Anies Baswedan, dalam hal ini pengurus yang ada di Kasaba, yang banyak kiai-kiainya, banyak ulama-ulama, juga banyak beberapa akademisi dan aktivis itu menyepakati adanya Bu Khofifah. Satu, Bu Khofifah itu adalah sosok ibu. Dia ketua umum, ketua umum Muslimat, yang tentu saja Indonesia ini sepertinya dengan gonjang-ganjing yang terus-terusan ini membutuhkan sentuhan seorang ibu. Nah, dalam kualitasnya Bu Khofifah itu cukup berkualitas, cukup berpengalaman di bidang pengelolaan negara. Beberapa kali beliau menjadi menteri, dan sekarang ini beliau juga sudah menjadi gubernur. Tentu saja beliau juga tahu apa arahan-arahan yang bisa, apa kisi-kisi atau tindakan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam posisinya beliau sudah tidak canggung kalau berdampingan dengan Anies Rashid Baswedan, karena juga sesama sebagai gubernur. Kembali saudaraku, kalaulah Kasaba menerangkan ini, mengajukan sosok Profesor Dr. Mahfud MD dan Ibu Khofifah, bukan berarti dalam posisinya menyepelekan apa atau mendahului atau istilahnya keladuk atas partai-partai politik, tapi kami memberikan solusi, memberikan masukan. Inilah kira-kira yang insya Allah bisa membawa kepada kemaslahatan Indonesia. Sosok Anies kalau ditopang dua orang ini, salah satunya digunakan, akan membawa
kemaslahatan Indonesia. Dan itu kita yakini sekali dengan di belakang mereka insya Allah akan didukung oleh jamaah-jamaah di bawah dan akan beri pencerahan pada masyarakat di mana NU adalah organisasi terbesar, juga bisa diterima, keduanya bisa diterima baik di kalangan Muhammadiyah, ya tentu saja kalau di kalangan NU diterima, tapi juga insya Allah di kalangan Muhammadiyah maupun partai politik lain ataupun organisasi masyarakat lain juga akan diterima. Itu saya pikir ya yang bisa saya sampaikan, sehingga pertanyaan ini menjawab, sekali lagi menjawab, kami berpikir tidak ada salahnya kalau kami berpikir untuk menyodorkan kepada sosok-sosok yang memang layak untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan. Sesungguhnya banyak yang bisa kita diskusikan, tapi kalau Anda mau diskusi, monggo silahkan datang ke Geraha Astranawa, Jalan Gayung Sari Timur nomor 35, tentu saja melalui WA janjian dulu, yaitu di 081 228 228 784. Silahkan sekali lagi kalau mau berdebat, mau diskusi untuk menyampaikan, mungkin saya juga ada kesalahannya sebagai manusia, wajar-wajar saja, tapi ini murni kehendak Kasabah sebagai pengurus harian, sebagai ketua harian, bukan pengurus harian, ketua harian yang dimana Kiai Haji Chairul Anam mendelegasikan kepada saya untuk menjawab, akan saya jawab bahwa Kasabah menghadirkan atau menyodorkan nantinya insya Allah melalui surat kepada partai-partai pendukung Pak Anies. Dalam hal ini yang akan kami berikan adalah, pertama adalah partai Nasdem, berikutnya partai-partai yang tentu juga mendukung. Itu adalah dengan alasan-alasan yang insya Allah rasional dan memang itu adalah solusi. Saya pikir solusi untuk negeri ini bukan hanya sekedar mencari suara, mencari dukungan, tapi juga kehadiran keduanya akan membuat solusi negeri ini lebih bagus dan lebih maslahat. Itu dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kepada seluruh relawan, apapun nama relawannya, mari bersama-sama kita mencari kader-kader untuk saksi. Karena pemilu 2019 kita kalah karena tidak adanya kader. Sekali lagi, kita lepaskan ego, kita lepaskan egosentris untuk organisasi, tapi kita bersama berjuang untuk bahu-membahu untuk Indonesia menuju Indonesia lebih baik, menuju Indonesia milik dan untuk semuanya, untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Setelah saya teliti hari ini, kita mohon maaf ya, ada 3 komponen yang mungkin bisa kalau kemarin saya 2 ya, ini 3 komponen, yaitu komponen yang pertama ada partai politik. Anies hanya bisa dibendung melalui partai politik, tapi insya Allah partai politik ini semakin lama semakin kabur, susah untuk membendung. Kita tahu karena lepasnya Nasdem mau nggak mau dari koalisi itu dan deklarasinya Nasdem itu membuat perubahan yang sangat besar. Kemarin hanya ada 2 partai, yaitu Demokrat dan PKS. Walaupun keduanya belum deklarasi, insya Allah keduanya akan ke Anies Rashid Baswedan. Dan itu juga akan bertambah P3, kemungkinan besar P3 dan PAN, karena saya yakin akar rumput bahwa mereka akan mengatakan kalau P3 dan PAN non sewu tidak mengusung Anies Rashid Baswedan, maka di bawah saya yakin, dan memang terus terang saya katakan sama orang-orang PAN maupun P3, karena saya dulu pernah di P3 di era Orde Baru, dan di era reformasi saya juga pernah 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu jadi pengurus PAN, maka saya juga deklarator. Maka saya katakan bahwa saya menghimbau kepada teman-teman PAN maupun P3, kalau PAN dan P3 tidak mengusung Anies Rashid Baswedan, tinggalkan. Nah, itu saja, tinggalkan, jangan coblos. Bila perlu kosongkan, itu saja. Itu dari saya, saudaraku. Kiranya sekali lagi saatnya pemilu 2019 adalah cermin kita kekurangan sumber daya saksi, sumber daya manusia saksi. Maka saatnya kita tidak berpikir lain-lain, ya sekali-kali kita berpikir lain-lain, tapi fokus pokok kita adalah menyiapkan sumber daya saksi untuk Anies Rashid Baswedan
di 2024, yaitu tentu saja mereka yang kita rekrut itu saksi ada benar-benar saksi yang militan yang memang menghendaki Anies Rashid Baswedan menjadi presiden. Saya berkeyakinan saudara-saudaraku yang menjadi relawan Anies Rashid Baswedan mampu. Itu dari saya, mampu mencari saksi-saksi untuk Rashid Baswedan di 2024. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.